Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTNU dimanapun Anda berada, masih bersama saya Aldiansa di program Ruang Mahasiswa. Nah, di program Ruang Mahasiswa kali ini saya ditemani dengan Kanopi. Halo Kanopi. Halo Kak. Halo. Kanopi, apa kabar Kanopi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu nih, nama lengkapnya siapa Kanopi? Nama lengkap Novi Handayani. Novi Handayani. Iya. Seperti ini ya, slogan dari Kemendikbud itu Tut Nuri Handayani. Wes. Apa kabar Kanopi? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan saya Aldi Kanopi dari media LPTNU. Oh ya. Salam kenal Kanopi. Semoga pertemuan pertama ini menjadi pertemuan berikutnya Kanopi. Amin. Kanopi, kalau boleh tahu ini Kanopi di kampus mana Kanopi? Di Alma-Ata, Oh, Yogyakarta. Universitas Alma-Ata. Ya. Nah, nih sobat-sobat PTNU yang pengen tahu nih, kampus Universitas Alma-Ata. Kalau boleh tahu di mana Kanopi? Di Yogyakarta. Di Jogja. Nah, kampus Universitas Alma-Ata di Yogyakarta. Kanopi sendiri di Universitas Alma-Ata ngambil jurusan apa, Kak? Ambil jurusan PAI. PAI. Pendidikan Agama Islam. Ya. Oh, pendidikan agama Islam. Wah, subhanallah Kanopi. Itu kalau di Universitas Alma-Ata itu ada berapa prodi dan berapa fakultas, Kak? Kalau boleh sharing-sharing untuk seluruh sobat-sobat PTNU nih. Berapa sih ya? 5 lebih ya. Berapa, Kak? Bentar, berapa sih? Kurang paham ya, berapa ya? 12 lebih ya? Oh. Ada berapa fakultas, Kak? Itu prodinya. Kalau fakultasnya itu 5, sekitar 5. Banyak Tapi, juga Kak ya. Iya. Nah, ketika kuliah di Universitas Alma-Ata, pengalaman paling menarik apa nih Kak yang bisa di-sharing untuk teman-teman, mungkin ada yang di Jogja atau di seluruh Nusantara yang nonton di media LPTNU? Selama di Alma-Ata. Iya. Bentar. Apa Kak yang menarik pengalamannya mungkin gitu kan? Pernah ketemu cowok di bawah pohon atau gimana gitu kan? Kalau dari saya sendiri, saya itu kan dari awal emang pengen terjun di organisasi ya. Oh iya. Nah, ya, ya saya mungkin pengalaman lebih banyak di Hima begitu. Oh. Ya. Hima PAI berarti Kak? PAI ya. Mantap. Pengalaman saya lebih banyak di situ, begitu. Berarti aktif di organisasi kampus Kak? Ya, lumayan. Selain organisasi Hima, aktif juga di apa Kak? Selain di Hima mungkin kalau saat ini saya baru ikut itu kepanitiaan ospek. Terus ya ada apa lagi ya? Mungkin itu karena sebenarnya ada beberapa organisasi di luar kampus itu tuh mengikuti tapi tidak begitu aktif karena emang kalah sama jadwal di kampus begitu. Organisasi di luar kampus apa Kak? Ada IPPNU sama ini apa sih? DER ACT for Humanity. Jadi kayak apa sih? Relawan begitu. Oh, relawan. Ya. Kak, ini saya dapat informasi dari tim riset media LPTNU bahwasanya Kakak baru saja berhasil mendapatkan juara 1 kompetisi poster. Betul Kak ya? Iya, betul. Wah, selamat Kak. Terima kasih. Iya Kak. Itu kalau boleh sharing-sharing Kak, perlombaan itu diikuti oleh seluruh kampus PTNU dan PTS seluruh Indonesia Kak? Kurang paham karena itu tuh yang mengadakan BEM ya. Oh. Iya, BEM. Terus kalau dari itunya sih nasional, tingkat nasional, dan emang banyak dari luar kampus itu banyak yang mendaftar. Banyak yang mendaftar. Maksudnya tidak hanya dari Jogja begitu. Nah, itu ceritanya gimana Kak? Kakak bisa ngikut kompetisi lomba poster itu Kak? Bentar, gimana? Gimana Kak? Diulangin?
Ya ceritanya kakak bisa ngikut kompetisi itu bagaimana kak ceritanya? Kok bisa sampai ngikut kompetisi itu dan kakak bisa sampai menjuari juara satu gitu? Ya, sebenarnya saya itu ini ya, tidak terlalu mahir menggambar. Oh, Cuma suka aja gitu. Nggak pinter gambar tapi suka doang gitu. Nah, kebetulan sebelum ada event ini saya itu tuh nyoba-nyoba beli apa ya? Alat gambar kayak pen tab gitu loh. Jadi ada tablet terus ada pensilnya begitu. Nah, di situ saya tuh coba-coba gambar gitu. Nah, di situ ada event lomba poster, saya nyoba mengikuti gitu. Jadi itu tuh eh, saya menggambar itu bukan apa ya, ambil dari Google gambarnya gitu enggak. Jadi saya gambar sendiri gitu. Apa manual ide sendiri gitu. oh berarti original kak ya? Iya, ya begitu. Itu ada ketentuan ini nggak kak? Ketentuan tema atau apa gitu dari panitia? Temanya itu mengenai apa sih dulu tuh ya? Bukan COVID. New normal. Ini di era new normal itu pendidikan bukan apa namanya sosial media di era new normal. Ingat saya. Oh di era new normal. Nah selain kakak pernah ngikut kompetisi lomba poster, ada nggak kak kompetisi yang memang pernah diikuti oleh kakak? Iya. Sebenarnya banyak banget ya. Saya itu mengikuti berbagai lomba menggambar. Cuman dari saya kecil sampai besar belum pernah apa namanya mendapatkan kejuaraan begitu. Tapi emang dasarnya saya suka sama gambar, meskipun nggak ahli gitu. Ya saya tetap nyoba terus apa namanya mencoba terus mengikuti perlombaan-perlombaan begitu. Iya. Dari SMA itu, SMA pernah ikut lomba melukis itu juara 1. Itu saya melukis apa ya? Guru, bukan, cewek. Gambar cewek gitulah. Terus ada saya lomba mural, lomba batik, lomba apa lagi ya? Poster juga pernah, tapi emang belum pernah dapat kejuaraan begitu. Oh berarti kakak sejak dari SMA tuh udah ada bakat ya untuk desain kayak gitu-gitu? Nggak, nggak ada bakat kak. Cuma suka aja nyoret-nyoret gitu. Wow. Tapi nggak nyoret-nyoret di kamar mandi kan? Enggak dong. Oh, kirain kan sering nyoret-nyoret nanti kalau nyoret di kamar mandi gitu. Nah kak boleh sharing-sharing nih untuk sobat-sobat PTNU yang ada di Nusantara untuk bisa memberikan motivasinya nih untuk teman-teman yang masih rebahan gitu kan. Sedangkan kakak itu sudah ngikut perlombaan di tingkat nasional gitu kak. Oke. Buat teman-teman semua mungkin ini ya, semua orang itu pasti memiliki keahlian yang berbeda-beda begitu. Bahkan hobi yang berbeda-beda. Nah, dari hobi tersebut ya, bagaimana teman-teman semua itu menggunakan hobi tersebut dengan apa ya, sebaik mungkin biar menjadi mendapatkan hasil gitu loh. Nah, meskipun teman-teman semua nggak pernah tuh dapat kejuaraan dari kecil sampai gede kok nggak pernah dapat kejuaraan gitu ya. Jangan putus asa. Jadi kita itu kadang di bawah, kadang di atas kan begitu ya. Nah, dari itu cobalah terus untuk dari misalkan nih dalam waktu lomba ini nih, aku dapat ide ternyata sainganku itu idenya seperti ini, gambarnya seperti ini. Coba aku contoh ini. Ada lomba lagi. Ada ini lebih baik lagi dari saingan saya. Ya, dari situ kita dapat contoh-contoh dapat ide-ide baru begitu. Nah, kita dapat manfaat dari situ walaupun nggak pernah menang begitu. Nah, sobat-sobat PTNU tetap
berjuang, jangan putus asa. Benar, Kata benar. Kak Novi itu tetap berjuang. Kita punya kalian terus diasah kayak. Iya, begitu. Ya. Kak, selain ngikut-ngikut kompetisi, kakak sendiri punya usaha kreatif nggak kak? Usaha. Iya, usaha kreatif mandiri gitu. Oh, mungkin ada, cuman dari saya sendiri emang belum sempet buat mengembangkan begitu. Jadi ada. Jadi banyak teman-teman bahkan guru saya dari sejak SMP itu sering minta dibuatin hiasan atau dibuatin kado, dibuatin lukisan begitu. Berarti kalau ada pesanan baru kakak buat ya kak? Iya, kayak gitu. Jadi saya belum pernah promosi gitu, begitu belum pernah. Karena emang belum sempet. Malah itu bagus kak. Kakak kan udah punya nih kejuaraan dan sebagainya. Ketika kakak promosi kan ini kan orang lebih menarik gitu. Biasa itu kalau bikin-bikin desain itu karena ada permintaan khusus atau memang kakak sengaja bikin lalu ini ya apa ditawarkan ke temen gitu. Saya pernah bikin ini loh gitu. Permintaan khusus sih. Mungkin kalau dari teman-teman itu, Novi tuh kok sering banget gambar gitu. Coba aku digambarin gitu. Ya dari situ teman-teman tahu. Terus merambat sampai guru pun tahu waktu SMP, SMA begitu. Tapi ketika desain itu sekarang udah menggunakan komputer kak? Belum. Saya kalau yang poster kemarin itu cuma pakai HP. Nggak pakai komputer. Itu pakai HP aja udah juara 1 ya. Apalagi kalau pakai komputer gitu kan. Luar biasa kan Novi ini. Mungkin ini kayak apa closing statement nih dari kakak untuk mahasiswa PTNU lainnya yang bisa memberikan motivasi ya kan. Halo Kak Novi. Halo. Iya kak. Boleh kak closing statementnya nih untuk teman-teman mahasiswa lainnya. Maaf kak, gimana? Halo kak. Ya. Nih kan kakak kan pernah ikut kompetisi perlombaan dari mulai SMA sampai sekarang kuliah. Nah, yang paling menarik dan menantang itu lomba apa kak? Paling menarik dan paling menantang. Apa ya? Mungkin lomba mural. Lomba mural. Jadi saya pernah lomba mural itu disediakan papan yang gede banget. Itu 3 meter kali berapa ya? Wow. Gitu. Ya, pakai cat dan itu benar-benar seharian gambarnya. Ya, tapi nggak menang, tapi itu tantangan banget buat saya begitu. Itu lombanya tingkat provinsi atau nasional kak? Tingkat provinsi. Ya. Kakak lomba mural dan apa dikasih waktu atau tema khusus kita? Tema khususnya tuh dulu apa ya? Tentang apa sih? Kemiskinan kalau nggak salah. Muralnya kemiskinan begitu. Dan itu waktunya sehari. Tapi sekarang kakak nggak ikut bikin-bikin mural gitu kayak teman-teman yang lain, memberikan pesan edukasi atau apa gitu? Belum pernah. Berarti baru pertama tuh kak bikin mural atau memang sebelum-sebelumnya atau sekarang sering bikin mural gitu? Itu baru pertama kali. Kalau sekarang nggak dilanjut kak bikin-bikin mural gitu ya, untuk sendiri kayak gitu kak? Belum ada waktu mungkin ya. Iya. Nah ini sobat-sobat PTNU mungkin mau kenal Kak Novi bisa sharing-sharing. Kakak punya media sosial kak? Ada media sosial. Apa kak kalau boleh? Cuma IG, Instagram. Oh ya Instagram, apa nama Instagram kak? Novihan. Novihan. Ya. Kakak udah follow media sosial PTNU? Belum. Wah nanti follow ya kak di baik.
LPTNU official, ya kan? Itu nanti kakak follow dan juga boleh follow IG saya juga boleh. Baik. Iya kak. Nanti dikirim melalui chat. Baik. Iya kak. Kakak tadi kan ngikut kompetisi lomba poster ini karena BEM ya kayak? Iya. Iya BEM, dari BEM. Nah ketika kakak itu kenapa langsung memilih gitu kak? Atau memang ya sudahlah saya karena diminta oleh BEM akhirnya saya ngikut gitu? Nggak diminta, cuman yang mau aja. Yang mau ya daftar aja gitu kan. Ya saya nyoba-nyoba karena saya juga udah ada alat gitu loh. Jadi ikut aja gitu. Ya mungkin untuk mengisi waktu-waktu kalau senggang gitu. Kan itu juga durasinya lama tuh pendaftarannya gitu. Sama pengumpulannya lama. Iya, jadi, apalagi waktu-waktu senggang ya kayak. Sekarang udah masuk kak kuliah di Almata? Udah. Sudah mulai. Kakak semester berapa tuh kak? Semester 5. Oh semester 5 lagi waktu-waktu di pertengahannya antara di kampus dan di luar. Bener. Nah kalau sudah lulus dari S1 punya nggak cita-cita untuk kuliah ke luar negeri gitu kak? Melanjutkan kuliah S2 atau memang maunya di dalam negeri gitu? Mungkin belum ya, kalau luar negeri belum. Kalau dalam negeri kampus pilihannya apa kak? Gimana? Kalau dalam negeri? Iya, gimana? Kalau lanjut S2? Ya mungkin nggak jauh-jauh dari ini ya, Jogja. Agama ya. Iya, mungkin cukup di Jogja atau tetap di Jawa. Jakarta juga masih Jawa kak? Iya. Sama tahu kakak mau kuliah di UNU gitu. Kan ada UNU sekarang kan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia gitu. Oh, berarti UNU tuh udah ada ini ya, S2-nya ya? Ada kak, beberapa kampus UNU itu sudah ada S2-nya. Ya. UNU mana itu? Ada UNU SIA, ada UNU mana itu? Bisa dilihat di media sosial LPTNU kak. Oh ada. Iya, kalau saya jelaskan di sini panjang kan gitu. Kakak bisa lihat-lihat kayak gitu kan di sana. Baik. Ini akhir-akhir ini lagi sibuk apa kak? Sibuk ini. Apa tuh? Jadi ada kegiatan HIMA itu Festival Harlah Hima PAI. Itu kebetulan saya ketua ininya, ketua panitianya, iya. Di tingkatan kampus? Ini nasional, ya. Festival, jadi kita ngadain beberapa kegiatan, ada 4 perlombaan dan ada bedah buku. Sudah mulai sekarang kak? Sudah dimulai. Boleh tuh kan nanti di tag di LPTNU, siapa tahu kita bisa bantu untuk repost gitu kan? Iya. Mungkin di ininya, bedah bukunya. Karena kalau di perlombaan itu sudah penuh sekali. Saat ini ada berapa kak? Pesertanya setiap lomba 100. Jadi ada 400 peserta lomba. 400? Satu lomba itu ada 100 peserta. Nah kita kan mengadakan 4 lomba. Jadi ada totalnya 400 peserta. Begitu. Perlombaan itu secara online? Iya. Itu acaranya memang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa PAI seluruh Indonesia atau gimana kak? Bebas. Siapa aja boleh ikut, iya. Karena perlombaannya ada ini sih umum gitu loh, maksudnya ada puisi, terus ada isei, cover solawat, sama apa lagi? Cover solawat sama MTQ gitu. Kirain nggak hanya PAI gitu kak. Siapa aja boleh ikut. Tapi sekarang karena udah penuh kak ya. Iya. Wah, jadi saya nggak bisa ikut. Nah kakak kan aktif juga nih organisasi dan juga di kampus. Itu bagaimana kak untuk membagi waktunya kita? Untuk membagi waktu? Iya, antara organisasi dan akademik kayak gitu. Karena kan seringnya organisatoris itu akademiknya ketinggal. Ada yang akademik
ya kan organisasi nggak ikut. Tapi kakak ini kalau dibilang kayak paket komplit lah ya, aktif di organisasi dan juga di akademik kayak gitu, dan juga berprestasi. Cocok kakak ini. Jadi untuk pembagian waktu, manajemen waktu itu mungkin ya emang ini ya banyak kesalahan sebenarnya. Setiap ada kegiatan organisasi itu mungkin nanti disambi sama kuliah. Jadi mungkin kurang fokus begitu ya. Masih ada kurangnya begitu. Tapi untuk memaksimalkan perkuliahan, belajar itu bisa kita lakukan di waktu malamnya begitu. Dan tapi jujur ya, saya sendiri emang karena memang kegiatannya itu menumpuk, jadi beda-beda kegiatan, maksudnya ada dari yang sini ada, maksudnya dari hima ada, dari kampus ada, dari jadwal kuliah pun juga ada gitu. Jadi memang kesulitan saya sebenarnya, jujur. Iya, tapi kita tetap bisa, insya Allah tetap bisa bagi waktunya. Nah, sebenarnya dari kesulitan itu kita berangkat untuk memotivasi diri kayak. Bener. Iya, jadi kita ditantang banget itu untuk menjadi lebih dewasa, lebih biar nggak banyak ngeluh, harus banyak kegiatan biar nggak gabut gitu ya. Iya. Nah, Kak, kan di seusia-usia kakak ini di semester 5 di kampus-kampus lain itu lebih memilih kayak mereka berpacaran atau mereka ya bermain-bermain yang tidak aktif gitu. Tapi kenapa kakak lebih senang gitu untuk aktif di organisasi, Kak? Oke. Atau mungkin... karena kakak jomblo? Gimana ya ngomongnya? Gimana ya ngomongnya? Gimana, Kak? Kenapa kakak lebih aktif, seneng gitu loh ngikuti organisasi? Ya tentunya buat ini sih ya, pembentukan gitu ya. Pembentukan karakter. Ya. Sudah memikirkan sebagai wanita karir. Benar, seperti itu. Nah, pengalaman paling menarik saat ikut organisasi apa, Kak? Pengalaman paling menarik apa ya? Siapa tahu pernah ngikut di organisasi apa terus diajak ke luar kota gitu. Itu kan salah satu yang menarik kan? Iya. Atau apa? Belum ada sih, Kak. Maksudnya dari ini organisasi yang lain belum ada. Kalau yang hima ini tentunya banyak begitu ya. Yang paling menarik mungkin ketika ketika apa, Kak? Ketemu cowok Korea. Mungkin saat ini menjadi ketua panitia begitu. Jadi di situ kita bisa ngatur-ngatur temen gitu. Jadi kita sebagai pusatnya mengkoordinir teman-teman gitu. Jadi di situ tuh saya seperti saya harus bisa mengolah semua ini. Kita ditantang begitu ya. Kayak gitu. Udah berprestasi dan juga pengen jadi wanita karir dan juga jiwanya jiwa pemimpin nih. Wah, luar biasa. Kak, kesan dari orang tua ketika Kak ikut organisasi itu apa, Kak? Kan kadang ada orang tuh tidak dibolehkan ya untuk aktif organisasi oleh orang tuanya atau bagaimana gitu. Iya. Kalau dari orang tua saya sendiri itu memang seperti mengharuskan kamu harus ikut organisasi, sosialmu harus bagus gitu. Sebisa mungkin kamu minimal satu organisasi begitu. Jadi kamu punya banyak relasi begitu. Orang tua juga aktif, Kak, di organisasi? Tidak, orang tua enggak. Tapi orang tua itu seperti mendorong anak-anaknya buat ikut organisasi gitu. Jadi lebih tepatnya mungkin organisasi Islam begitu kalau orang tua saya.
Organisasi Islam. Ya. Terus Kakak aktif juga di organisasi NU? kurang aktif. Mungkin hanya mengikuti pengajian begitu. Jadi saya tidak menjadi pengurusnya gitu, enggak. Cuma mengikuti kegiatan-kegiatannya saja. Apa Kak kegiatan terdekat itu yang pernah ikut? Ini ya, cuma pengajian begitu sih. Pengajian. Ya. Tapi karena emang ini ya, masih pandemi begitu, mungkin pengajian begitu masih nggak terlalu sering begitu. Tapi tetap ada. Berarti Kakak rumahnya di Jogja? Iya. Asli Kak? Asli. Asli Jogja, kuliah di Jogja. Iya. Jika nanti di LPTNU ini ada lomba desain atau lomba-lomba yang lain, mau ikut Kak? Insya Allah, boleh. Nah, nanti Kakak bisa pantengin tuh di media sosialnya media LPTNU. Gitu. Kita sering ngadain lomba-lomba, apalagi di sekarang ini kita lagi mempersiapkan lomba Hari Santri Nasional. Iya. Itu Kakak bisa lihat, itu udah ribuan orang yang daftar, itu banyak dari berbagai kampus-kampus juga ikut. Iya. Kalau Kakak bisa ini ikut, ada di sana di media LPTNU. Baik, kemarin juga sudah dapat sih ininya posternya. Saya bantu nyebar juga. Oh. Ya. Itu udah ribuan orang Kak yang iya. ikut. Ada 2.500 yang ikut dan sekarang lagi proses seleksi. Oh gitu. Ya mungkin kalau Kakak ikut bisa. Belum ditutup. Pendaftarannya belum ditutup. Pendaftaran itu belum sih Kak. Bisa ikut. Nanti terakhir tanggal 14. Tanggal 14 itu proses penilaian. Hadiahnya itu sangat luar biasa Kak. Mungkin bisa untuk Kakak kuliah dan sebagainya gitu. Nah Kak, untuk closing statement ya. Untuk closing statement pada program Ruang Mahasiswa ini, Kakak bisa memberikan motivasi atau memberikan ajakan kepada teman-teman semuanya yang masih rebahan, yang masih belum bangkit gitu. Mungkin buat teman-teman semua yang masih kata masnya tadi ya, masih rebahan, masih kurang aktif begitu. Mungkin kita sudah waktunya di umur-umur 20-an ya, kalau saya 20 ya. Itu kita sudah seharusnya mulai berpikir bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, berpikir dewasa, seharusnya bisa menempatkan diri begitu. Kok aku rebahan terus sih? Seharusnya kita udah bisa mikir dong, seharusnya nggak kayak gini saya begitu. Nah, maka dari itu kita tentunya harus berusaha bagaimana biar mendapatkan banyak relasi, banyak teman yang berkegiatan positif begitu ya. Kegiatan apapun itu, nggak harus nggak harus di kampus, nggak harus di luar kampus. Intinya itu kegiatan yang positif begitu. Nah kan kalau Kak Novi kan kalau gabut itu ikut-ikut lomba atau menulis kayak gitu kan ada beberapa teman-teman juga gabut itu kan nggak ada kegiatan Kak. Kalau Kakak untuk meminimalisir mengenai gabut itu gimana Kak supaya tidak gabut gitu? Supaya tidak gabut. Iya. Kalau gabut itu saya ini emang gimana ya Kak? Temen itu mesti punya hobi dong gitu. Saya kalau baru nggak ada kegiatan kuliah, nggak ada kegiatan nggak ikut lomba, terus emang bener-bener free gitu, nggak ada apa-apa, mungkin saya bisa menggunakan waktu itu buat mungkin menulis lah gitu. Jadi kita gini, mungkin orang itu pasti memiliki
gabutnya sendiri-sendiri begitu. Nah, coba ditargetin dalam mungkin dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu itu saya harus mempunyai naskah ini begitu. Nah, dari waktu-waktu gabut itu kita bisa menyusun beberapa kata hingga menjadi sebuah tulisan. Misalkan begitu, misalkan hobinya teman-teman itu menulis begitu. Atau ada hobi lain, olahraga tuh. Boleh olahraga, lari-lari mungkin gitu ya. Kalau kakak olahraga apa kak yang disukain? Gimana? Kalau olahraga, saya biasanya tuh cuma ini ya. Lari dari tanggung jawab. Enggak lah ya. Kirain kak. Apa kak olahraga? Mungkin cuma lari-lari doang. Lari-lari. Ya. Yang penting jangan lari dari saya kalah. Karena masih dalam waktu yang sama itu. Ya. Mungkin itu kak. Terima kasih Kak Novi atas waktunya dan sudah berbagi-bagi di media LPTNU.